Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar dengan jelas. PowerPoint-nya sudah bisa terlihat. Oke, baik. Ini kita masuk ke temuan kedua ya untuk mata kuliah Teknik Elektronika ya. Nah, ini di mana dari sisi pembahasan kita tentang komponen ya, ataupun komponen dari karakteristik arus maupun tegangan pada sirkuit elektronik atau rangkaian elektronik ya. Ada beberapa dari sisi elektronik sirkuit hal itunya ya, komponen-komponennya ada yang komponen pasif, aktif, dan juga ada yang fungsi secara primer ya. Dimana kalau yang komponen pasif ya, ini merupakan ya elemennya yang ibaratnya dia secara contohnya seperti resistor ya, kapasitor, kemudian induktor. Nah, kalau sedangkan yang aktif, misalnya contohnya seperti dioda, transistor. Dari sisi resistor ya, ini contoh resistor mungkin di pasaran kalian sudah pernah melihat. Ada dari sisi resistansinya ya, kemudian juga kita berpengaruh untuk resistor dalam hal hukum Ohm dan juga bagaimana eh, arusnya ya, proteksi arus terhadap suatu rangkaian. Kemudian dari sisi kapasitor dan induktor ya, di mana kapasitor ya memiliki suatu impedansi ya, dari sisi kalau dalam pengukuran ya, kapasitor itu satuannya adalah farad, kemudian arusnya bisa digunakan dengan arus DC ya. Kemudian kalau dia induktor ya, ini satuannya adalah Henry dan juga merupakan suatu yang arus yang mengalir ya. Kemudian kita masuk pada dioda. Nah, dalam suatu dioda ya, pada aliran listrik ya, pada rangkaian elektronika, dia ada yang forward bias, ada yang reverse bias, dan ada threshold dari sisi voltage, tegangan ya. Forward bias ya, biasanya arus itu mengalir ketika anoda dari yang positif ke katoda. Sedangkan reverse bias ini merupakan kebalikan tadi ya, arus ya, dia terblok dari katoda positif ya menuju ke anoda, jadi seperti memprotek suatu rangkaian. Kemudian dari sisi tegangan ya, threshold tegangan ya, minimum dia tegangannya 0,7 volt ya. Kemudian dari sisi transistor, transistor merupakan suatu komponen ya yang
memiliki bagian-bagian, ada yang dia bipolar junction transistor, ada MOSFET ya, metal oxide semiconductor, kemudian juga ada beberapa aplikasi modelnya ya dalam rangkaian digital. Kalau dia bipolar junction transistor ya, ini untuk mengontrol besarnya arus ya di antara kolektor dan emitter. Sedangkan MOSFET tegangan yang mengontrol arus ya di antara drain dan source-nya ya. Kemudian untuk visualisasi dari kebiasaan komponen ya, ada resistor yang linear dan juga ada yang non linear ya. Kalau dia resistor linear berarti kita harus memahami dari sisi ada hukum Ohm ya. Kalau non linear terkait dari dioda kemudian transistor. Pada umumnya untuk rangkaian elektronika itu ada yang terhubung secara seri maupun terhubung secara paralel ya. Dalam beberapa komplikasinya ya, ada dari sisi tegangan maksimum, ada arus maksimum dan juga ada power dissipation ya. Bagaimana untuk tegangan maksimum ya, tegangannya tentu lebih tinggi dari yang ada di dalam suatu rangkaian. Begitu juga dengan arus ya. Jadi dapat kita simpulkan dari sisi aplikasi dari rangkaian komponen elektronika karakteristiknya ya itu ada desainnya variable ya, desainnya tentu sangat mudah, kemudian dalam hal mendiagnosis dan mengoptimisasinya dari sisi pengukuran dan juga melakukan suatu perbaikan, kemudian dari bagian dari mikroprosesor dan juga dari power elektronik. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Dipersilahkan.